Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salamnya semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menceritakan sebuah tema sebagai bahan renungan buat kita semua, yaitu dengan sebuah tema membersihkan hati dari iri dan dengki. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah ini terjadi, yaitu suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang sahabat yang lain. Lalu Nabi berkata, dia adalah calon penghuni surga, sambil menunjuknya kepada sahabat tersebut. Di mata sahabat yang lain, sahabat yang disebut tadi sebagai calon penghuni surga itu adalah sahabat yang biasa-biasa saja, tidak menonjol dalam ibadah ataupun amalan soleh lainnya. Lalu kemudian Abdullah bin Umar penasaran terhadap sahabat tersebut. Singkat cerita, Abdullah bin Umar meminta untuk menginap beberapa hari di rumah sahabat tersebut dengan alasan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan ayahnya, meskipun itu bohong. Hal demikian dilakukan guna mengetahui amalan yang dikerjakannya, sehingga Nabi menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Selama Abdullah bin Umar menginap di rumahnya, ternyata tidak ditemukan amalan yang istimewa pada sahabat tersebut. Sholatnya biasa saja, ibadah yang lain pun biasa saja. Dan ini yang membuat Abdullah bin Umar semakin penasaran. Hingga pada akhirnya Abdullah mengungkapkan niat dan tujuan yang sebenarnya. Lalu akhirnya sahabat itu mengungkapkan satu amalan yang dia terus amalkan setiap malam menjelang tidur. Amalan apakah itu? Nah, penasaran yaitu bahwa setiap dia ingin tidur, dia selalu membersihkan hatinya dari iri dan dengki. Tidak ada kebencian satupun yang ia bawa dalam tidurnya. Kesalahan orang-orang terhadapnya selalu ia maafkan dan tidak ada dendam sama sekali. Dan itu ia amalkan setiap hari tanpa ada putus-putusnya. Itulah amalan yang membuat sahabat tadi disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Nah, baiklah
Dari cerita ini kita harus bisa mengambil hikmah ataupun pembelajaran bahwa kita itu jangan memiliki sifat ataupun karakter iri dan dengki ya dalam diri kita kepada orang lain. Apalagi sampai kita dendam ya kepada orang lain. Itu nggak boleh ya. Nah, kita buang jauh-jauh perasaan iri dan dengki ini agar kita juga bisa seperti sahabat yang dicontohkan dalam cerita ini, yaitu sebagai salah seorang penghuni surga ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa mengambil pembelajaran, kita bisa terhindar dari perbuatan iri dan dengki. Mari kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya, sebisa kita ya, berusaha untuk menghindari perilaku iri dan dengki. Sebelum kita tidur, mari kita amalkan ya dalam diri kita. Apabila orang lain punya salah ya kepada kita, mari kita memaafkannya ya. Dan juga kita tidak ada rasa iri, dengki, dan dendam kepada orang lain. Nah, itu pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.